ke dalam bab yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Jadi manajemen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agre yang berarti melakukan. Manajemen dalam artian luas adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau P3 yang sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian bab yang kedua adalah perkembangan teori manajemen. Dalam pendahuluan, perkembangan teori manajemen ini tidak lepas dari dinamika kebutuhan organisasi dalam merespon tantangan lingkungan, teknologi, dan sumber daya manusia. Manajemen sebagai ilmu yang telah mengalami banyak sekali transformasi sejak era revolusi industri hingga era digital saat ini. Tiap fase dalam perkembangan teori manajemen itu sendiri mencerminkan paradigma yang berlaku dalam pengelolaan organisasi dan manusia di dalamnya. Kemudian kita masuk pada teori manajemen klasik. Teori ini berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan efisiensi dalam proses produksi. Tokoh-tokoh di dalam teori ini antara lain adalah Frederick W. Tyler, Henry Fayol, dan Max Weber. Frederick W. Tyler sendiri memperkenalkan konsep manajemen ilmiah yang menekankan efisiensi kerja melalui studi waktu dan gerakan. Ia percaya bahwa produktivitas bisa ditingkatkan jika pekerjaan dianalisis dan disusun secara ilmiah. Prinsip-prinsip utama Tyler sendiri adalah yang pertama, pengembangan metode kerja yang baik. Yang kedua adalah seleksi ilmiah terhadap pekerja. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat adalah kerjasama antara manajemen dan pekerja. Kemudian ada teori administrasi yang dikembangkan oleh Henry Fayol. Henry Fayol mengembangkan teori administrasi yang berfokus pada fungsi-fungsi manajerial. Ia memperkenalkan 14 prinsip manajemen dan 5 fungsi manajerial utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan juga pengendalian. Terus ada teori birokrasi pendekatan kuantitatif, yang mana teori ini diusul oleh Max Weber. Bentuk organisasi ideal berupa birokrasi yang didasarkan pada sistem aturan dan prosedur formal, pembagian kerja yang jelas, serta hierarki otoritas. Kemudian ada aliran hubungan manusiawi. Studi Hawthorne dan Elton Mayo menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan dan hubungan antar individu di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas. Prinsip ini relevan untuk memastikan partisipasi warga melalui komunikasi yang terbuka, penghargaan terhadap kontribusi, dan pembentukan hubungan sosial yang kuat. Bowles George mengembangkan teori X dan Y yang menggambarkan dua pendekatan manajemen terhadap karyawan. Otoriter yang berarti X dan partisipatif yang berarti Y. Pendekatan partisipatif ini mendukung keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan. Kemudian pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dan model matematika.
Pendekatan ini membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional dan terukur. Dalam gerakan lingkungan, ini bisa diaplikasikan untuk menentukan alokasi sumber daya, memperkuat jadwal kegiatan, atau mengukur dampak program. Kemudian ada teori sistem. Pada tahun 1950-an, teori sistem muncul dalam gagasan bahwa organisasi merupakan sistem terbuka yang berdiri dari berbagai subsistem dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kemudian ada teori kontingensi. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang universal. Keputusan manajerial dan desain organisasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, teknologi, ukuran organisasi, dan budaya perusahaan. Kemudian ada pendekatan modern dan kontemporer. Di era modern, berbagai pendekatan baru dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Pendekatan seperti Total Quality Management atau TQM, Lean Management, Six Sigma, dan Agile Management menjadi populer karena fokusnya pada kualitas, efisien, dan adaptasinya. Jadi kita masuk ke dalam bab 3, penempatan tujuan organisasi. Kami mengambil judul Gerakan Bersama Warga untuk Lingkungan Sehat dan Cerdas di Desa Karangge. Makna dari judul yang kami ambil adalah yang pertama, gerakan bersama warga, yang berarti menunjukkan semangat gotong royong dan kolaborasi antar warga desa. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sehat dan cerdas. Fokus kami pada menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga mendukung pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian visi dari gerakan ini adalah mewujudkan lingkungan yang sehat dan cerdas, di mana setiap warga aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dari desa tersebut. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan program kesehatan masyarakat seperti cek kesehatan rutin, kampanye pola hidup sehat, dan sanitasi lingkungan. Yang kedua adalah membuat ruang publik yang hijau, bersih, dan ramah lingkungan seperti taman atau kebun warga untuk meningkatkan kualitas udara dan juga kenyamanan hidup masyarakat. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan literasi yang dapat meningkatkan kecerdasan sosial dan digital warga, termasuk pelatihan keterampilan berbasis teknologi. Kemudian yang keempat adalah membangun kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan perusahaan untuk mendorong program berbasis lingkungan dan pemberdayaan. Kemudian yang kelima, setiap warga untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebersihan melalui program seperti bank sampah dan juga pengelolaan limbah rumah tangga. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap lingkungan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup melalui edukasi dan juga sosialisasi. Yang kedua adalah mendorong keterlibatan seluruh golongan masyarakat dalam berbagai program seperti kerja bakti rutin dan membangun taman hijau serta pelatihan daur ulang sampah. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan tempat tinggal yang terbebas dari sampah dan sumber penyakit melalui penerapan sistem pengelolaan sampah untuk masyarakat
menjaga kesehatan fisik maupun mental serta kesejahteraan sosial dari warga sekitar. Kemudian yang terakhir adalah membangun masyarakat yang cerdas dan juga melek informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kita masuk ke dalam bab 4, struktur organisasi masyarakat di Desa Karangge. Jadi yang pertama itu adalah Ketua RT. Tugas Ketua RT adalah penghubung antara warga dengan pemerintah dan juga berperan dalam menjaga ketertiban dan kerukunan warga yang ada di lingkungan. Ketua RT juga berperan dalam mengelola administrasi dan juga kegiatan warganya. Yang kedua adalah Wakil Ketua RT. Tugas dari Wakil Ketua RT adalah membantu RT dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Wakil Ketua RT ini adalah peran pengganti jika Ketua RT sedang berhalangan. Yang ketiga adalah Sekretaris. Tugas dari Sekretaris adalah mengelola semua pencatatan dan surat menyurat, menyimpan salinan dokumen legal yang berkaitan dengan RT. Kemudian yang keempat adalah Bendahara. Bendahara ini berfokus pada pengelolaan keuangan RT secara transparan dan tertib. Bendahara bertanggung jawab dalam mencatat pemasukan dan juga pengeluaran, serta memastikan dana RT digunakan sesuai kebutuhan dan disetujui oleh pengurus serta warga. Kemudian yang kelima adalah Seksi Keamanan RT. Seksi Keamanan RT ini berfokus pada menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan warga. Posisi ini sangat penting untuk mencegah gangguan keamanan serta membangun rasa aman di lingkungan RT. Kemudian yang keenam adalah Seksi Kebersihan RT, berfokus pada menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan di wilayah RT. Posisi ini sangat penting untuk mencegah penyakit, banjir, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib. Kemudian yang ketujuh adalah Seksi Sosial. Di dalam RT, seksi sosial ini berperan penting dalam membina rasa kebersamaan, empati, dan kepedulian sosial di lingkungan. Tugas utamanya adalah mengelola kegiatan sosial, membantu warga yang membutuhkan, dan menciptakan suasana RT yang peduli dan saling menolong. Kemudian, yang terakhir adalah Seksi Rohani. Dalam RT, Seksi Rohani adalah bagian dari kepengurusan RT yang bertugas untuk membina kehidupan spiritual, moral, dan keagamaan warga agar tercipta lingkungan yang religius, rukun, dan saling menghormati antar umat beragama. Bab 5. Motivasi. Organisasi masyarakat atau ormas merupakan kumpulan individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan sosial, budaya, atau kemanusiaan. Motivasi menjadi faktor kunci yang mendorong keberhasilan dan keberlangsungan ormas dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Adapun aspek-aspek motivasi organisasi masyarakat adalah yang pertama, tujuan yang jelas dan bermakna. Setiap ormas biasanya memiliki visi dan misi yang spesifik, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, atau memperjuangkan hak-hak tertentu. Tujuan ini berfungsi sebagai penggerak utama bagi anggota untuk bersatu demi perubahan positif. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk berkontribusi. Anggota dan relawan ormas seringkali terdorong oleh keinginan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Mereka merasakan kepuasan ketika melihat hasil nyata dari usaha mereka, yang semakin memperkuat komitmen untuk terus berkontribusi. Yang ketiga adalah dukungan dari komunitas. Dukungan dari komunitas lokal baik dalam bentuk partisipasi, donasi, maupun pengakuan merupakan sumber motivasi yang sangat signifikan. Setiap masyarakat menunjukkan apresiasi, ormas merasa bahwa usaha mereka memiliki nilai dan mendapatkan dukungan. Kemudian yang terakhir adalah pencapaian dan pengakuan. Keberhasilan dalam mencapai target atau meraih penghargaan atas kerja keras dapat meningkatkan semangat anggota. Pengakuan ini juga mampu menarik lebih banyak dukungan baik dari komunitas maupun pihak
eksternal. Kemudian tantangan dalam menjaga motivasi adalah meski motivasi sangat penting, ormas sering menghadapi berbagai hambatan seperti yang pertama adalah keterbatasan dana. Kurangnya anggaran dapat menghalangi organisasi untuk beroperasi secara maksimal. Yang kedua adalah minimnya dukungan. Jika komunitas tidak terlibat atau tidak mendukung, motivasi anggota dapat menurun. Kemudian yang terakhir adalah konflik internal. Ketidaksepakatan di antara anggota bisa melemahkan semangat kelompok. Kemudian bab 6, komunikasi dalam organisasi. Pengertian dari komunikasi adalah komunikasi dalam organisasi yaitu sebuah proses pertukaran informasi, ide, dan sebuah perasaan antar individu atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini akan mencakup dari berbagai bentuk seperti komunikasi lisan, tertulis, nonverbal, serta digital. Komunikasi yang penting memastikan bahwa setiap anggota dari organisasi memahami dari tugas, tanggung jawab, dan visi dari organisasi. Dengan komunikasi yang baik, sebuah organisasi dapat menghadapi kesalahpahaman, konflik, dan penurunan produktivitas. Jadi, komunikasi itu merupakan sebuah komunikasi yang menjadi tulang punggung dalam menjalankan operasional organisasi secara efisien. Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi adalah yang pertama, koordinasi memastikan semua bagian organisasi bekerja selaras. Yang kedua, informasi yaitu menyampaikan kebijakan, prosedur, dan keputusan. Yang ketiga adalah motivasi yaitu meningkatkan semangat kerja melalui umpan balik dan apresiasi. Yang keempat, kontrol yaitu mengarahkan perilaku anggota sesuai aturan organisasi. Yang terakhir adalah ekspresi emosional yaitu memberikan ruang untuk berbagi perasaan dan pendapat. Kemudian jenis-jenis komunikasi dari organisasi. Yang pertama adalah berdasarkan arah. Komunikasi vertikal, atasan ke bawahan atau sebaliknya. Komunikasi horizontal, antar rekan sejajar dalam departemen. Komunikasi diagonal, antar departemen berbeda level. Yang kedua, berdasarkan teknologi. Komunikasi elektronik atau email, aplikasi pesan instan atau video conference. Yang ketiga, berdasarkan media. Komunikasi verbal atau lisan atau tertulis, kemudian komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan simbol. Hambatan komunikasi dalam organisasi. Hambatan komunikasi dalam selanjutnya adalah hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah hambatan teknis, seperti jaringan internet buruk, alat komunikasi yang tidak memadai. Yang kedua adalah hambatan semantik, seperti perbedaan pemahaman istilah atau bahasa. Yang ketiga adalah hambatan psikologis, atau prasangka, stres, dan ketidakpercayaan. Yang keempat adalah hambatan hierarkis, atau birokrasi yang kaku menghambat arus informasi. 7. Kepemimpinan. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori ini ada konsep organisasi, yaitu organisasi merupakan kumpulan individu yang saling bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks gerakan bersama warga, peran organisasi sangat vital dalam mengkoordinasikan upaya masyarakat untuk menjaga lingkungan serta meningkatkan kesehatan. Kemudian yang kedua ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini dalam konteks masyarakat ditujukan untuk memotivasi dan menginspirasi anggotanya. Kepemimpinan transformasional yang menekankan pentingnya visi, partisipasi, dan pengembangan individu sangat diperlukan untuk mendorong ketertiban warga. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat.
keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan, serta kegiatan komunitas serta yang sangat krusial untuk keberhasilan gerakan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat merasakan kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang terakhir adalah lingkungan kesehatan. Lingkungan yang sehat mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti kebersihan, aspek terhadap fasilitas kesehatan, serta pendidikan lingkungan memiliki kontribusi besar terhadap kesehatan publik. 8. Manajemen konflik. Apa sih itu konflik? Konflik dalam suatu organisasi adalah fenomena yang umum terjadi dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber inovasi. Dalam konteks gerakan bersama warga untuk lingkungan sehat dan cerdas, konflik dapat muncul akibat berbagai situasi, mulai dari perbedaan pendapat hingga tanggung jawab dan komitmen masing-masing anggota. Jenis-jenis konflik yang terjadi adalah konflik peran. Beberapa anggota merasa bahwa pembagian tugas tidak merata atau tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian ada konflik kepentingan. Terdapat warga yang lebih mengedepankan kegiatan sosial ketimbang edukasi atau sebaliknya. Yang ketiga ada konflik komunikasi. Kurangnya penyampaian informasi yang jelas dapat menyebabkan timbulnya kesalahpahaman. Yang keempat ada konflik nilai. Perbedaan sudut pandang mengenai metode terbaik dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan literasi. Kemudian, apa sih penyebab utama konflik itu? Yang pertama ada minimnya komunikasi terbuka antar anggota dan warga. Yang kedua ada ketidakseimbangan dalam pembagian tugas. Yang ketiga ada kurangnya penghargaan terhadap ide dan kontribusi dari individu. Yang keempat, variasi latar belakang pendidikan dan cara pandang yang berbeda. Kemudian, strategi apa yang menjadi penyelesaian dalam konflik ini? Yang pertama ada mediasi internal, yaitu memilih 1 atau 2 orang yang dipercaya oleh semua pihak untuk berperan sebagai penengah yang netral. Yang kedua ada forum diskusi terbuka, mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat dan masukan dengan jujur namun tetap sopan. Yang ketiga ada klarifikasi tugas dan peran, yaitu menyusun ulang struktur kerja dan tanggung jawab secara transparan dan adil. Yang keempat ada peningkatan komunikasi, membuat grup komunikasi digital yang aktif seperti WhatsApp atau berbagai informasi dan saran. Yang kelima yaitu pelatihan soft skill, menyelenggarakan pelatihan mengenai komunikasi, kerja sama tim dan manajemen emosi bagi para anggota.